Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Salsabila dengan NIM 220021105 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang tahun angkatan 2022. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang mengenai public internal dalam public relation, yaitu employee relation dan stockholder relation, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah manajemen humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas nih public internal dalam public relation. Sekarang kita akan membahas public internalnya. Public internal dalam public relation dalam suatu organisasi. Oke, sebelum lebih jauh kita lihat siapa saja mereka yang disebut dengan public internal lembaga yang notabene adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau lembaga yang seharusnya mendapatkan perhatian, ada satu kesepakatan yang sama, informasi atau message yang sama sehingga membangun lembaga memang tidak akan bisa satu atau dua orang atau para pengambil kebijakan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun suatu perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, hubungan internal ini atau public internal itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation. Kinerjanya atau kerjanya praktisi PR untuk membina hubungan dengan para public internal. Contohnya nih, yaitu hubungan dengan karyawan atau employee. Yang kedua yaitu hubungan dengan para pemegang saham, begitu juga dengan semua orang yang terlibat di dalam organisasi adalah internal public dari perusahaan atau lembaga tersebut. Atau bisa kita sebut dengan stockholder. Semua orang punya potensi yang besar, sama-sama memberikan pengaruh untuk setiap bagian di suatu lembaga atau organisasi. Jadi, jangan pernah beranggapan satu bagian lebih penting daripada bagian yang lain. Jadi, itu merupakan satu sistem yang harus dibangun dan ini kerja keras yang sebenarnya dituntut pada mereka-mereka yang kita sebut sebagai praktisi PR. Karena tujuan dari membina hubungan baik dengan public internal ini yaitu agar citra dan reputasi organisasi perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya public internal. Sehingga mereka antusias dan mereka mau mengeluarkan produktivitas dan kinerja terbaik mereka demi perusahaannya. Kemudian juga bagaimana memelihara hubungan atau budaya organisasi. Nah, ini menjadi satu titik sentral dalam kinerja public relation yang digawangi oleh para teknisinya sehingga dapat membentuk sense of belonging, sense of responsibility. Jadi, budaya organisasi yang positif itu dibangun, dikembangkan, dipertahankan, dan diperbaiki terus, tetapi harus dalam satu konsep yang sama. Nah, maka perlu adanya kesetaraan proses komunikasi, sehingga setiap manusia yang ada di lembaga atau perusahaan sama-sama memiliki informasi yang tidak berbeda atau miscommunication, sehingga dalam perilakunya juga sama, tahu aturan dan asas yang berlaku yang harus disepakati secara bersama. Nah, kita juga akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari employee relation dan stockholder relation dalam PR. Kalau untuk hubungan atau employee relation atau hubungan dengan para karyawan, yang jelas komunikasi itu harus dilakukan dua arah. Artinya, ketika ada perintah, maka ada kondisi di mana karyawan juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan mereka, keberatan mereka, kritik dan saran mereka. Nah, ini nantinya yang akan ditampung oleh para praktisi PR. Mereka akan berada di tengah-tengah sebagai mediator antara pengambil kebijakan dengan para karyawan
secara keseluruhan. Nah, karena bagaimanapun karyawan itu bukan robot yang hanya melakukan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan SOP, hanya berdasarkan garis perintah up and down. Makanya sekarang bagaimana perusahaan itu kalau dari sisi public relation, sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up. Kenapa begitu? Karena semua keluhan dan masukan yang dirasakan oleh teman-teman karyawan yang ada di bawah itu justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan kualitas diri. Cara memperbaiki kinerja justru ini merupakan data fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk kita cari. Tapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para praktisi PR ini justru menjadi sangat mudah untuk mendapatkannya. Nah, yang kedua, hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan. Jadi yang perlu dipelihara itu adalah kinerjanya dan semangat kinerjanya. Nah, strateginya itu melalui komunikasi juga. Ada faktor human touch, ada kedekatan emosional. Nah, ini yang pada akhirnya membuat seakan-akan organisasi itu adalah keluarga kedua bagi mereka. Tapi tidak semua perusahaan mampu melakukan itu. Tidak semua lembaga atau pimpinan melakukan atau mengkondisikan diri bahwa perusahaan atau lembaganya adalah keluarga kedua bagi setiap orang yang ada di sana. Nah, membangun kondisi ini sehingga seakan-akan menjadi keluarga kedua, maka kinerja semua karyawan dan kinerja semua pegawai akan bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian yang terakhir dari hubungan itu bentuknya dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Ya, kita harus memperlakukan publik internal dengan baik sehingga dia tidak akan membocorkan hal-hal buruk tentang atau hal-hal yang negatif tentang perusahaan kita. Jadi itu tadi bentuk-bentuk terkait dengan bagaimana membangun hubungan dengan para karyawan atau employer relation. Kedudukan praktisi PR di sini justru untuk memediasikan atau menjadi media antara kedua belah pihak ini. Sehingga apa yang dirasakan karyawan dapat ditampung, apa yang diinginkan oleh pengambil kebijakan juga dapat ditampung. Semua fakta dan data ini ditarik dalam satu kesimpulan, maka dibawa dalam rapat pimpinan sebagai masukan-masukan yang berarti yang luar biasa untuk memajukan perusahaan atau lembaga. Itu disebut sebagai sense of belonging, sense of responsibility. Nah, sekarang kita akan kaji bagian kedua, kaitannya dengan pemegang saham. Karena pemegang saham atau istilahnya stockholder itu juga ada internal public dan mereka menempati konteks yang sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan karyawan. Tingkat kepentingannya berbeda. Tingkat kepentingannya berbicara pemegang saham, analisis jaminan, petugas pengawas, banker karena mereka itu penasihat keuangan. Itulah yang kita sebut sebagai pemegang saham. Mereka yang memberikan saham sehingga kita punya nyawa cadangan untuk mengelola bisnis di perusahaan atau lembaga kita. Nah, bentuk-bentuk dari hubungan baik dengan mereka atau yang kita sebut sebagai stockholder relation itu berupa laporan, misalnya laporan tahunan atau laporan semesteran yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Nah, laporan tahunan adalah kesempatan untuk melaporkan karena memang pemegang saham terkadang dia tidak akan bersama kita setiap hari, setiap saat karena mereka bukan karyawan. Nah, laporan tahunan itu menjadikan kesempatan kita para praktisi PR pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa yang telah terjadi, apa yang telah ada atau sedang terjadi dan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Mulai dari laporan terkait dengan apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dan apa yang terlakukan dalam beberapa masa depan. Laporan itu dibuat eksklusif, kemudian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Nah, tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stockholder ini atau pemegang saham yang pertama, tujuannya jelas adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan kita dengan memberikan laporan tahunan, laporan bulanan, atau
atau apapun bentuknya, itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Ini salah satu bentuk dari tanggung jawab perusahaan, sehingga para pemegang saham tidak harus meminta. Mereka merasa bahwa perusahaan bertanggung jawab dan dia bisa melihat kinerja kita. Uh, Proses perjalanannya, karena pada prospek bisnis yang besar di sini bahkan mereka bisa mempelajari dari laporan-laporan itu, sehingga mereka merasa tidak salah kalau mereka menanamkan modal di perusahaan tersebut. Yang kedua, ada tujuan hubungan baik dengan pemegang saham atau stockholder itu adalah untuk menciptakan satu pengertian yang sama antara perusahaan dengan para pemilik saham dengan komunikasi finansial, karena ujungnya adalah bisnis dan perhitungan keuntungan. Jadi harus ada kejelasan, kejujuran perhitungan dari semua yang sudah disepakati sejak awal. Nah, dari laporan itu semua bisa dikendalikan, bisa dibaca, dan bisa sebenarnya untuk dibuktikan. Nah, yang ketiga, kita bisa membujuk melalui hubungan baik dengan pemegang saham. Lembaga bisa membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, terus memakai perusahaan kita, terus menganjurkan pembelian produk, terus menanamkan modalnya di perusahaan kita. Jadi, kondisi ketika mereka udah punya semangat, mereka sudah percaya, mereka sudah yakin kalau kita jujur bahwa mereka memang diuntungkan. Tujuan yang lain tadi kita bicarakan adalah membujuk mereka untuk bertahan di perusahaan kita agar modalnya tetap mau ditanamkan di perusahaan kita. Jadi, komunikasi yang dibangun oleh praktisi PR mau tidak mau diakui atau tidak, tujuan akhirnya adalah membujuk agar para pemegang saham itu bertahan dan mau menerima, mau terus memakai dan menanamkan modalnya di perusahaan kita. Artinya, orang yang akan mau ketika memegang perhatian yang sudah dibangkit, tidak tingkat kepercayaannya tinggi, maka komunikasi nonverbalnya juga harus dijaga. Komunikasi verbal melalui tulisan dan laporan itu karena laporan bisa dibuktikan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk mempromosikan pemilikan saham sebagai suatu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan lain sebagainya. Kemudian mencoba menjawab semua kritikan dan masukan, mendengarkan para pemegang saham ketika memberikan catatan-catatan tertentu atas laporan yang kita buat. Jadi kalau buat internal publik, ini posisinya akan kuat pula sebenarnya prospek untuk memperbaiki eksternal publik atau hubungan baik dengan eksternal. Tingkat efektivitas dari humas atau public relation, praktisi public relation dalam membangun hubungan baik dengan internal publik tadi sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama keberadaan pimpinan atau manajer dari perusahaan atau lembaga itu dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi manajer, komunikasi pengambil kebijakan, dan komunikasi para praktisi PR yang tidak hanya ahli yang berpengalaman, namun juga sebenarnya harus didukung oleh sumber daya teknis yang modern, dibangun dengan kondisi emosional yang cakap, ada personal touch. Nah, ini komunikasi dua arah yang tadi kita maksud. Yang kedua yaitu kemudian dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak manajemen akan dinilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai dan para stockholder. Jadi harus ada pengakuan dulu, keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang, bahkan akan sulit bertahan ketika produktivitas dari para karyawan tidak baik. Nah, yang membuat produktivitasnya baik yaitu membangun hubungan komunikasi yang ideal terhadap karyawan tersebut. Yang kemudian ketiga dipengaruhi juga oleh keterbukaan pihak manajemen. Jadi benar-benar alurnya itu sentral, yaitu ada di pengambil kebijakan. Mereka sangat mau terbuka untuk secara periodik, ia menampakkan para karyawan, para pegawai itu bukan orang yang rendah yang dipandang nomor sekian, tapi ada satu kesatuan bagaimana mereka dianggap sama, sehingga yang menjadi titik sentralnya adalah SOP-nya. Membangun kinerja sesuai dengan aturan-aturan sudah dibuat bersama dan disepakati. SOP pun disepakati bersama, termasuk oleh para pegawai itu sendiri. Kuat andil untuk melihat dan merasakan, dan jika perlu mereka juga terlibat dalam menuntun dan membuat SOP atau berupa masukan yang kita dengarkan dari hasrat dan keinginan mereka. Nah, itulah tiga hal yang sebenarnya cukup mempengaruhi efektivitas dari proses hubungan baik dengan internal publik yang dilakukan oleh para praktisi PR-nya suatu lembaga atau perusahaan.
Selanjutnya kita akan membahas media-media yang dimanfaatkan praktisi PR dalam menjaga hubungan baik tadi. Sebenarnya ada banyak media yang digunakan. Antara lain yaitu yang pertama ada jurnal internal. Jurnal internal itu adalah publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau klien yang baik di internal pendukung dari suatu organisasi atau lembaga ataupun perusahaan. Dan jurnal ini sebenarnya diartikan secara luas sebagai bahan cetakan dan sekarang elektronik juga ada yang diterbitkan secara teratur. Bentuk-bentuk lainnya berbentuk majalah. Kalau yang cetak majalah koran, majalah dinding dan semuanya sekarang kan elektronik. Majalah elektronik koran, elektronik majalah dinding dan semua dimanfaatkan sehingga segenap informasi yang disampaikan itu sudah ada di lembaga itu. Sehingga ada satu kesatuan dalam kondisi tertulis, komunikasi verbal tertulis yang bisa dibaca dan dimanfaatkan oleh seluruh karyawan. Kemudian ada papan pengumuman, video kaset, newsletter, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian terakhir dari Public Internal Relation. Dalam sebuah lembaga atau perusahaan yaitu kegunaan praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan baik, hubungan dengan public internal. Kegunaan dari humas internal atau praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan public internal yaitu diantara lain, satu, untuk melakukan penjelasan, membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan melalui media tadi yang ada di internal, itu bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan dan menampung keluhan dalam rapat juga bisa dilakukan itu sehingga apapun punya persepsi yang sama dalam pelaksanaan dalam bekerja. Semua punya aturan-aturan, pemikiran yang sama tanpa harus ada keraguan. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan. Komunikasi dibangun untuk setiap orang agar bisa membuka diri untuk menyampaikan hasrat dan keinginannya. Memaparkan laporan dan pembukuan tahunan juga ada perombakan personalia bahwa kegunaan itu juga dilakukan untuk pengembangan suatu perusahaan atau lembaga. Banyak sebenarnya manfaat-manfaat lain atau kegunaan dari kegiatan ini, tapi yang jelas adalah hubungan baik ketika sudah terbentuk, maka semuanya akan menjadi baik, menjadi lancar, persepsi akan sama, setiap orang akan melakukan dengan hasrat terbaik dari apa yang mereka punya, sehingga mereka akan bekerja dengan hati karena pimpinan tidak menjadi bos lagi, tapi pimpinan menjadi bagian orang yang memberikan motivasi yang akan membangun, akan memberikan pengaruh. Sehingga para karyawan mengikuti setiap perintah bukan dalam bentuk perintah karena takut, tapi karena ada keseganan, sense of belonging, sense of responsibility. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai public internal dalam public relation, yaitu hubungan dengan karyawan ataupun pemegang saham. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.